Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab latihan soal pemahaman materi pertemuan kedua dan ketiga. 1. Paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Dalam konsep akidah, setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas usaha dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, akidah menjadi fondasi paling utama yang menopang syariah dan akhlak serta kesetia kawanan atau ukhuwah. 2. Mengapa maslahah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah? Dalam permasalahan mencapai falah, banyak yang harus dilakukan karena setiap kesuksesan berawal dari usaha yang keras. Masalah-masalah yang dihadapi seperti keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan seseorang yang menjadi kendala tercapainya falah. 3. Apa definisi falah? Falah itu sendiri berasal dari bahasa Arab dari kata kerja aflaha yuflihu yang berarti kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan dalam hidup. 4. Apa saja kajian dari ekonomi mikro Islam? 1. Konsumsi. Komoditi apa yang diperlukan untuk mewujudkan maslahah? 2. Produksi. Bagaimana komoditi dihasilkan agar maslahah dapat terwujud? 3. Distribusi. Bagaimana sumber daya dan komoditi didistribusikan sehingga mencapai maslahah? 5. Jelaskan permasalahan dalam pencapaian maslahah. Akar permasalahan ekonomi, konflik antar berbagai tujuan hidup, ketidakmerataan distribusi sumber daya, keterbatasan manusia yang menyebabkan permasalahan ekonomi, yaitu kelangkaan relatif yang akhirnya membuat kita harus berpikir tentang konsumsi. Komoditi apa yang diperlukan untuk mewujudkan maslahah? 2. Produksi. Bagaimana komoditi dihasilkan agar maslahah dapat terwujud? 3. Distribusi. Bagaimana sumber daya dan komoditi didistribusikan sehingga mencapai maslahah? 6. Apa definisi konsumsi? Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda atau barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Selain untuk tujuan konsumsi atau menghabiskan kegunaannya, suatu benda juga dipergunakan sebagai benda produksi. 7. Bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan? Keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Keinginan lebih bersifat tambahan ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi, sedangkan kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut, dan kebutuhan tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. 8. Bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah? Kepuasan bersifat individualis, sedangkan maslahah tidak hanya bisa dirasakan oleh individu. Maslahah bisa jadi dirasakan oleh selain konsumen, yaitu dirasakan oleh sekelompok masyarakat. 9. Coba terangkan formulasi maslahah. Maslahah sama dengan keuntungan plus berkah, di mana M menunjukkan maslahah, F adalah keuntungan, dan B adalah berkah. Dalam hal ini, berkah didefinisikan bahwa produsen akan menggunakan proksi yang sama dengan yang dipakai oleh konsumen dalam mengidentifikasinya, yaitu adanya pahala pada produk atau kegiatan
yang bersangkutan. 11. Apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility? Law of diminishing marginal utility atau hukum tentang nilai guna tambahan yang terus turun-menurun adalah menunjukkan suatu ukuran kepuasan konsumen pada setiap tambahan konsumsi, baik itu berupa barang atau jasa. Dengan demikian, bisa dikatakan jika konsumen mengkonsumsi barang atau jasa secara berulang-ulang, maka tingkat kepuasan yang diterima konsumen tersebut akan terus turun. 12. Jelaskan perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli maslahah. Yang pertama, muslim peduli maslahah. 1. Terhindar dari kemudorotan. 2. Terpelihara tujuan syaraknya. 3. Meraih banyak manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pemeliharaan terhadap jiwa, agama, akal, keturunan, dan maupun harta. Yang kedua, muslim tidak peduli maslahah. 1. Akan terjerumus ke hal-hal yang mudorot. 2. Mendapatkan banyak kerugian. 3. Menjadi orang yang riya. 13. Jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Yang pertama, pendekatan kardinal adalah kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli barang yang memberikan nilai yang sama besarnya. Pendekatan utilitas kardinal menyatakan bahwa utilitas dapat diukur secara langsung melalui angka-angka. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan kardinal atau cardinal approach. Yang kedua, pendekatan ordinal adalah manfaat yang diperoleh seorang konsumen tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif atau tidak dapat diukur, namun dapat diekspresikan dengan sikap bahwa ia lebih, kurang, atau sama puasnya dibandingkan satu sama lain. Teori utilitas ordinal yang menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi, menurut teori ini yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. 14. Apa definisi dari marginal maslahah? Maslahah marginal adalah perubahan maslahah baik berupa manfaat atau berkah sebagai akibat berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi. 15. Jelaskan maksud dari kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang pertama, daruriyat atau primer adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, hidup manusia akan terancam di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia. Namun, manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan daruriyat. Yang ketiga, kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu hifdzuddin atau menjaga agama, hifdzun nafs menjaga kehidupan, hifdzu akal menjaga akal, hifdzun nasl menjaga keturunan, serta hifdzul mal menjaga harta, serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan daruriyah dan kebutuhan hajiyah terpenuhi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. 16. Mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama menjadi penuh? Karena berkah yang terkandung dalam suatu kegiatan
akan memperpanjang rentang preferensi konsumen terhadap barang atau jasa. Jika tidak ada berkah, maka yang terjadi adalah kejenuhan. 17. Jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Yang pertama, perbedaan dari segi fungsi. Produk komplementer adalah produk yang fungsinya bagus jika ada pasangan yang menjadi barang pendukung. Artinya, barang pokok tidak bisa berfungsi maksimal jika tidak ada barang lain yang membuat fungsi tersebut berjalan lebih baik. Sedangkan barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan manusia yang fungsinya bisa saling menggantikan. Artinya, sekalipun tidak ada barang A, masih ada barang B yang bisa menggantikannya. Contoh barang substitusi adalah nasi dengan roti, yang mana jika tidak ada roti, Anda masih bisa makan nasi juga sebaliknya. Sedangkan contoh produk komplementer adalah pulpen dengan tinta. Tentu tinta tidak mungkin bisa menggantikan fungsi pulpen. Yang kedua, perbedaan ketersediaan barang pokok. Perbedaan yang berikutnya berhubungan dengan ketersediaan barang pokok yang justru keduanya saling menggantikan, seperti nasi dengan roti, tahu dengan tempe, kaos dengan kemeja, komputer dengan laptop, dan selainnya. 18. Definisi dari komplementer sempurna, dekat, dan jauh. Komplementer sempurna adalah barang yang harus digunakan dengan barang komplementernya. Artinya adalah penggunaan antara barang A dan B harus memiliki rasio 1:1. Sebagai contoh, dalam industri video game, ada beberapa game yang hanya dapat dimainkan pada satu jenis konsol video game saja. 19. Apa definisi dari substitusi sempurna, dekat, dan jauh? Yang pertama, substitusi sempurna adalah kondisi di mana dua barang dipandang identik, baik dari segi fitur, kualitas, maupun dari elemen produk lainnya. Di sini, perusahaan tidak dapat membangun diferensiasi untuk membedakan dengan produk pesaing. Oleh karena itu, dimensi harga sangat menentukan permintaan kedua barang tersebut. Yang kedua, substitusi dekat adalah jenis produk yang memberikan karakteristik kinerja yang mirip. Mereka juga memiliki karakteristik yang secara luas mirip dalam hal kesempatan untuk digunakan. Terakhir, produk tersebut ditargetkan pada pasar geografis yang sama. 20. Berikan contoh masing-masing dua komplementer sempurna, dekat, jauh, dan substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Contoh barang substitusi. Yang pertama, pulpen dan pensil. Mungkin kalian pernah mengalami ketika sedang menulis tugas atau apapun menggunakan pulpen kehabisan tinta. Saat itu tengah malam dan tidak mungkin Anda pergi ke warung untuk membeli pulpen. Anda mempunyai alat tulis lain, yaitu pensil, yang bisa Anda gunakan untuk melanjutkan kegiatan tulis-menulis. Memang hasilnya yaitu nasi dan mie instan. Saat lapar, Anda butuh makan. Meskipun makanan pokok Anda adalah nasi dilengkapi dengan beragam sayur dan lauk pauk. Namun dalam kondisi mendesak, kita dapat menggantikannya dengan mie instan. Mie instan memiliki fungsi yang sama dengan nasi, yaitu sebagai sumber energi untuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua, contoh barang komplementer. Yang pertama, gula dan kopi. Kopi adalah minuman favorit masyarakat Indonesia, bahkan internasional. Tapi saya yakin yang dimaksud favorit setidaknya harus dicampur dengan gula agar terasa manis. Jika tidak dicampur gula, yang namanya kopi tidak akan disukai karena rasanya yang pahit. Yang kedua, handphone dan charger. Handphone tersebut tidak akan berfungsi bila
baterainya tidak memiliki daya, dibutuhkan charger untuk menchargernya. Begitupun bila hanya ada charger, kita tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa dari keberadaannya. Keduanya termasuk contoh barang komplementer yang saling melengkapi. Sekian penjelasan jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.